kita bahas bersama. Dan juga saya sudah memasukkan RPS pada bagian awal untuk kalian lihat bahwa apa-apa saja bahasan yang akan kita kerjakan khususnya di mata kuliah struktur beton dasar pada semester ini. Jadi yang mau aktifkan video boleh, yang tidak juga tidak apa-apa, tapi saya minta tetap keaktifannya kalian ya. Jangan sampai ada yang tidak aktifkan video tapi orangnya tidak ada di depan laptop. Saya mau tanya dulu, layarnya saya sudah kelihatan belum? Iya Bu, sudah kelihatan Bu. Sudah Bu. Iya Bu. Oke. Kalau ini silabus sudah terbaca? Sudah Bu. Sudah terbaca. Baca Bu. Oh iya, ada yang Sudah terbuka? terbaca. Oke. Kita langsung saja ya. Untuk silabus perkuliahan kita pada semester ini, khususnya pada mata kuliah struktur beton dasar, itu yang pertama pendahuluannya, kemudian kita akan membahas tentang syarat kekuatan dan layak pakai struktur beton, kemudian rancangan penampang persegi akibat beban lentur itu pada plat dan balok, kemudian rancangan penulangan tarik dan tekan, serta penampang T dan L akibat beban lentur. Kemudian nanti kalian juga akan menghitung kekuatan geser dan penulangan geser
serta struktur kolom dengan beban aksial. Jadi ini gambarannya ya. Sampai sini paham? Halo? Mungkin Bu sementara dibaca. Ya, silakan dibaca. Bagaimana? Sudah selesai semua membaca? Sudah Ibu. Sampai sejauh ini mengerti ya? Jadi ini semua yang akan kalian kerjakan dari satu soal. Pasti sudah ada gambarannya dari senior-seniornya. Bagaimana itu beton dasar. Oke. Bisa kalian perhatikan setelah kita bahas itu, saya mau bahas tentang aturan lulus di perkuliahan ini. Tunggu sebentar. Kenapa dia tidak turun? Tunggu ya, saya buka yang lain. Kita buka di sini saja. Setiap saya masuk ke tab-tab lain di layar saya, kelihatan kan dengan kalian? Iya Bu. Oke. Jadi tidak bilanglah kalau ada gambar-gambar yang tidak kalian senang lihat. Seperti ada gambar salah keluar. Dan saya minta tolong yang punya kenalan di kelas A
disampaikan bahwa perkuliahan di Syam Oke itu waktunya sama, jadwalnya kalian sama, Iya ibu. karena seharusnya semua yang ikut perkuliahan hari ini tuh 69 orang. Ini hanya 34. Oke, silahkan dibaca. Kelihatan ini ya. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Atau ada yang merasa keberatan juga silahkan. Sebelum saya masuk ke teori. Itu yang asistensi tugasnya Bu, apakah online atau offline? Offline, tatap muka.
langsung di kita asistensinya. Semuanya asistensi langsung di saya. Kalaupun ada yang terkendala untuk asistensi offline, harus disertakan bukti keterkendalaannya apa. Oh iya. Jadi nanti kita atur jadwal asistensi di kampus. Setiap hari apa kita asistensi, itu saya layani di situ. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Untuk sistem kehadirannya Bu, apakah nanti pakai absen atau Google Meet seperti ini Bu? Jadi jangan malas berkunjung ke Siam Oke ya, karena kehadiran kalian itu otomatis terinput langsung di Siam Oke, karena akhirnya kalian tersave di Siam Oke-nya. Oke, Baik, saya Bu. bacakan dulu. Yang pertama itu aktif mengikuti perkuliahan atau masuk pada kelas Siam Oke. Kemudian kehadiran minimal 70%. Ini berkaitan dengan poin ketiga bahwa tidak hadir maksimal 3 kali pertemuan. Kemudian asistensi tugas minimal 5 kali sampai tugas tuntas. Jadi paling sedikit kalian mengasistensi 5 kali baru bisa dinyatakan lulus. Itu pun 5 kali asistensi ini kalau yang betul-betul benar terus. Nah, kemudian yang bisa, saya salah ketik di sini. Yang bisa nantinya mengikuti final test atau ujian akhir semester hanya bagi mahasiswa yang tuntas tugas besar setelah melalui asistensi. Jadi nanti proses asistensi ini secara tidak langsung akan menyeleksi siapa yang malas kerja tugas, ataukah siapa yang mungkin berharap copy paste. Satu hal yang saya ingatkan kepada kalian bahwa tugas kalian bentuk sama, namun nilai-nilainya ada perbedaan, sehingga bisa saya katakan bahwa tugasnya kalian beda-beda. Jadi tidak bisa kalian bahwa soalku sama dengan si A, saya ikut saja dengan caranya si A. Tidak. Saya selalu mengusahakan bahwa ada yang berbeda dari setiap soal. Meskipun jumlahnya kalian hampir 100 yang program mata kuliah ini, khususnya di struktur beton dasar itu yang program sekitar 80-an termasuk dengan senior, kelas senior. Jadi ada hampir 100. Tapi semua soal yang saya buat adalah soal-soal yang nilainya pasti ada perbedaan, sehingga tidak ada istilah bahwa copy ataukah melihat dari tugas orang lain. Jadi silahkan kalian usahakan sendiri, hitung sendiri, tapi tetap dengan metode-metode yang sama dengan teman-temannya.
hanya nilainya yang berbeda. Jadi jangan malas pakai kalkulator. Untuk sejauh ini aturan kelulusan perkuliahan khusus untuk struktur beton 1 ini sudah selesai. Jadi semuanya sudah paham ya. Bagaimana? Sudah paham semua? Iya Bu, paham. Iya Bu. Ahmad Abdullah Fanani. Ini kenapa angkat tangan? Ada yang mau ditanyakan? Bu, mohon maaf Bu, mengenai tadi yang peraturan yang poin nomor 1 Bu, tidak ada minimal untuk minimal waktunya itu Bu, yang di poin 1 yang masuk di kelas tidak ada aja Bu. Hilang suaranya ya? Atau perasaannya saya sendiri? Bagaimana suara saya kedengaran tidak sih? Kedengaran Bu. Terdengar juga dari suara dari Ahmad Abdullah. Dengan suara-suara coba yang lain aktifkan mikrofonnya. Iya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Iya Bu. Kenapa tidak ada suara tak masuk semua? Nggak ada Ibu. Dengar Udah ada masuk Bu. Tidak tahu ini atau laptopnya saya yang bermasalah. Pertanyaan saya Bu, sudah ada di kolom chat Bu. Semuanya aktifkan saya dulu terus supaya saya bisa dengar di sini kalau ada suara yang muncul. Kresek-kresek mic tay Bu. Ini ada
Resek ya. Oke, masalah ini. Ya udah, gua ini dulu deh guys, gua masuk sini dulu. Ya nggak sih guys, kalian setuju sama gua atau kalian tidak setuju sama gua nih guys? Ini cuma sebagai perdebatan ringan aja ya, karena menurut gua kan Gregory ini sebenarnya karakternya harus diselamatkan. Cuma kenapa masih ke situ? Pikirannya jahat semuanya gitu loh. Aduh, tapi ya serba salah sih di teori. Oke, ini ada yang meminta untuk batasan waktu di jam oke hingga melewati batas sampai 10-20 menit. Oke, alasan kenapa saya tidak kasih pembatasan waktu itu, pertama adalah jaringan. Kita tidak tahu teman-temannya kalian ada di tempat yang jaringannya bagus atau tidak. Jangan sampai mereka terkendala di jaringan serta merta saya juga tidak mau terlalu kaku untuk ini, kecuali kita tatap muka langsung, otomatis batas waktu saya yang biasa saya pakai adalah 15 menit dari waktu jam masuk. Kalian tidak ada, otomatis alfa. Tapi karena kita pakai sistem daring, maka untuk batasan waktunya itu contoh kecilnya saja, pada saat ini masih banyak yang keluar masuk dari Google Meet. Nah, yang keluar masuk ini otomatis pasti karena kendala jaringan. Ya, ibu jaringan. Mungkin juga mau sengaja misalnya keluar masuk, kecuali dia gila. Nuralisa Masuro, silahkan ketik dulu ya. Ketik saja di chat, nanti saya baca deh, karena tidak kedengaran. Saya tidak tahu kenapa mikrofonnya saya tiba-tiba juga mati. Tolong ya, suaranya sudah ada enggak? Jelas tidak?
Jelas, Bu. Iya, oke. Selanjutnya. Suaranya kalian juga sudah muncul. Kayaknya tadi Google yang bermasalah. Karena saya reset langsung bagus. Oke, itu tadi alasannya saya kenapa saya tidak memberi batasan khususnya di perkuliahan daring ini. Karena faktor jaringan itu susah untuk diprediksi. Masing-masing orang punya jaringan yang berbeda di setiap tempat. Kalau saya lebih fokus ke tugas-tugasnya kalian nanti dan asistensi. Karena proses pengetahuannya kalian bisa saya nilai dari asistensinya kalian. Jadi selama kalian mengikuti asistensi, saya bisa menilai bahwa kalian paham atau tidak dengan apa yang kalian kerjakan. Offline-nya kira-kira kapan itu? Asistensinya, tugasnya saya keluarkan mulai minggu depan. Jadi tugas mulai saya bagikan minggu depan. Karena masih dalam proses untuk saya pilah-pilah dulu. Bahwa si A ini soalnya, si B ini soalnya, model soal sama, cuman ada nilai yang berbeda. Berarti Bu, 2 minggu ke depan tapi baru asistensi Bu. Kira-kiranya begitu? Ya. Ya. Namun kalau saya, kalau misalnya minggu depan saya kasih soal terus sudah ada yang mau asistensi 2 hari setelahnya atau 1 hari setelahnya, silakan, saya tetap melayani. Karena pertimbangannya saya adalah kayaknya sudah tidak sampai 2 bulan lagi kita puasa, Di. Iya Bu. Ya, itu dia pertimbangannya saya di situ. Jadi silahkan, yang saya sudah kasih soal misalnya minggu depan, terus ada yang sudah mau mulai mengerjakan, jadi nanti di Siam Oke saya akan lengkapi beserta dengan contoh-contoh pengerjaan tugasnya serta rumusnya dan sebagainya. Itu nanti ada pada sesi pertemuan keberapa, tapi silahkan kalian buka saja karena tidak akan saya kunci, tetap akan saya tampilkan supaya kalian bisa intinya curi start sambil kita jalankan perkuliahan ini. Karena faktor waktu ya, karena kalau sudah mau lebaran pasti nanti ada lagi saya tidak bisa, saya di kampung, saya di apa. Jadi untuk mata kuliah ini usahakan sebelum lebaran lah, beberapa hari sebelum lebaran semua sudah rampung. Baik Bu. Supaya kalian juga tidak bawa beban pulang kampung. Oke. Untuk mempersingkat waktu sedikit, saya kasih lagi materi beberapa sebelum saya tutup. Jadi kita masih punya waktu sekitar 15 menit lah ya. Saya cuma mau share ini dulu ke kalian supaya jadi awalnya kalian, pemahaman awalnya. Ini kelihatan ya? Iya, Bu. Oke. Baiklah kalau begitu, gua harus memberanikan diri gua nih. Pengenalan dasar struktur. Jadi struktur itu sendiri adalah bagian-bagian yang membentuk bangunan. Yang dikatakan struktur itu adalah pondasi, kemudian slope, dinding, kolom, ring bulk,
kuda-kuda dan atap. Nah, kenapa semua ini dikatakan struktur? Karena semua ini butuh perhitungan untuk menentukan luasan, bentuk, dan biaya. Nah, jadi kalau kita bicara struktur, berarti kita mencari volume, luasan, kemudian keamanan. Nah, struktur berfungsi untuk mendukung keberadaan elemen-elemen non-struktur yang meliputi elemen tampak, interior, dan detail arsitektur sehingga membentuk suatu kesatuan. Jadi struktur itu fungsinya itu mendukung keberadaan elemen. Jadi orang arsitektur sekalipun meskipun mampu mendesain gambar dengan cantik, tapi tanpa ada persetujuan orang struktur, gambar itu apakah bisa aman atau tidak bisa terbangun. Jadi orang arsitektur dan orang struktur ini harus berjalan selaras bersama, karena cantik bagaimanapun ketika tidak aman tidak akan bisa terbangun. Nah, ini beberapa definisi dari para ahli. Daniel Scott, definisi struktur dalam hubungannya dengan bangunan ialah bahwa struktur merupakan sarana untuk menyalurkan beban akibat penggunaan dan kehadiran bangunan di tanah dan di dalam tanah. Kemudian, struktur berfungsi sebagai suatu kesatuan dari serangkaian unsur dua yang berbeda-beda. Unsur dua benda ya. Nah, unsur dua benda ini ditempatkan dan diinterrelasikan dengan cara tertentu agar seluruh struktur mampu berfungsi dalam memikul beban, baik yang bereaksi secara vertikal maupun horizontal ke dalam tanah. Ini lebih kepada pondasi. Jadi materi bacaan ini saya singkat-singkat saja karena kalian bisa download di Syam.OK, saya sudah masukkan. Kemudian ada juga tujuan merencanakan struktur. Tujuannya itu adalah yang tadi saya bilang dari awal bahwa menghitung kestabilan pada segala kondisi pembebanan yang mungkin terjadi. Jadi struktur itu dihitung untuk tahu bahwa ini aman atau tidak, stabil atau tidak. Nah, pada struktur stabil atau deformasi yang diakibatkan oleh beban pada umumnya kecil. Kemudian struktur tidak stabil, deformasi yang diakibatkan oleh beban pada umumnya mempunyai kecenderungan untuk terus bertambah selama struktur tersebut dibebani. Jadi yang stabil itu yang bebannya tidak berubah-ubah, yang tidak stabil itu yang bebannya berubah-ubah. Nah, ini ada lagi beban. Apa itu beban? Gaya statis dan gaya dinamis. Jadi kalau di struktur beton itu dibilang apa itu, ada yang bertanya bahwa apa itu beban? Apa-apa saja bagian dari beban, ya ini gaya statis dan gaya dinamisnya. Di mana gaya statis itu adalah beban hidup atau beban penggunaan, beban lingkungan, hujan dan salju. Dikatakan beban hidup karena dapat berubah sewaktu-waktu. Kemudian beban tetap. Beban tetap atau tidak pindah. Beban tetap itu sendiri yaitu berat sendiri, struktur dan berat elemen gedung tertentu. Kemudian ada namanya gaya dinamis, terdiri dari gaya menerus atau gaya inersia gerak tanah pada saat gempa bumi dan gaya angin. Nah, kemudian ada yang namanya gaya impak pada dinamis, yaitu diskrit, misalnya ledakan. Entah itu ledakan bom, ledakan kompor, ledakan, bentuknya sebuah ledakan. Nah, kemudian ada klasifikasi struktur. Dasar pengklasifikasian struktur bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Berdasarkan bentuk fisik, konstruksi geometri, elemen garis atau permukaan, lurus atau melengkung. Nah, kemudian berdasarkan sifat fisik dasar,
konstruksi dia bentuknya kaku atau tidak kaku. Kemudian berdasarkan material dia bentuknya dari apa? Kayu, baja, beton bertulang atau misalnya beton non bertulang. Ini sedikit gambaran model-model pelengkungan struktur. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Jadi ada lagi yang namanya klasifikasi elemen struktur berdasarkan geometri atau bentuk dasarnya. Ada elemen garis dan elemen permukaan. Contoh gambarnya ini. Ini sudah biasa kalian lihat ya, contoh pada gedung berlantai. Nah, untuk gedung berlantai, ini gambar strukturnya itu seperti ini. Struktur yang tidak nampak. Jadi, kalau kalian lihat gedung itu cantik sekali, tapi kalian tidak tahu bagaimana bentuk strukturnya. Strukturnya ini, kenapa tadi di awal saya sudah bilang bahwa apa itu struktur? Dia ada kolom, ada balok, kemudian ada plat, ada slope-nya, ada pondasinya. Nah, ini bagian-bagian daripada elemen garis itu sendiri. Ini contoh elemen permukaan pada plat. Ini susunan elemen dibedakan menjadi dua sistem, sistem satu arah dan sistem dua arah. Jadi ada balok satu arah, ini sistem satu arah. Kemudian plat satu arah. Nah, kemudian ada struktur dua arah. Contohnya balok dua arah. Dia dibuat dalam bentuk T. Ada melintang dan ada horizontalnya. Begitu pula dengan plat dua arah. Ada sisi melintang dan ada sisi horizontal. Ini bentuk struktur kaku. Ini struktur tak kaku. Jadi struktur tak kaku itu contoh tenda. Tenda itu masuk dalam struktur tak kaku karena dapat berubah bentuk sewaktu-waktu. Ini ada contoh susunan balok dan kolom. Jadi di materi yang saya masukkan itu banyak, silahkan kalian baca. Karena kita terbatas oleh waktu, saya sudah terlanjur atur di sistem. Waktunya itu hanya sampai 11.15, sekarang sudah 11.14. Karena kita tadi terkendala di mikrofon, kemudian kehadirannya teman-teman yang lambat, jadi kurang maksimal ya. Jadi saya minta tolong di-download materinya yang sudah saya masukkan di Syam-OK. Kalian pelajari, ada yang mau kalian tanyakan, saya masih terima pertanyaan sampai sore ini jam 5. Silahkan, khusus untuk materi ini ya. Kemudian pertemuan berikutnya nanti kita ketemu di Selasa depan ya. Ya Ibu. Di Selasa depan mungkin di jam yang sama supaya tidak usah terlalu siang. Ya Ibu. Jam nanti saya akan share di grup jamnya yang pasti jam berapa. Bu, izin bertanya Bu. Iya, silahkan. Sesuai jadwal Bu, hari Rabu Bu. Oh, kalau jadwalnya kelas B di Rabu di. Iya Bu, Rabu Bu. Oh ya, oke. Boleh. Kalau Ibu izin bertanya Bu. Ya. Untuk absennya ini Bu, bagaimana Bu? Absennya ini otomatis. Karena saya langsung save semua yang hadir di sini. Oh iya. Jadi dilihat dari Meet ini Bu absennya Bu. Iya Bu, begitu. Iya. Iya, dan saya lihat dari Google Meet ini. Iya Bu, Karena dari tadi
Saya sudah screenshot semua hadir hari ini. Ibu, apa tadi saya sempat terkendala jaringan Ibu, keluar masuk begitu. Iya, kalaupun ada yang terkendala pasti berubah di screenshot tuh, karena dari awal saya sudah screenshot memang per jam sekian, jadi ketahuan siapa yang keluar masuk. Iya Bu. Oh iya Bu, makasih banyak infonya Bu. Ya, jadi intinya hari ini yang ikut ini baru kelas B, kelas A tidak ada ya, atau ada yang kelas A di sini? Kelas A kayaknya Bu, lab masuk lab Ibu. Lab ke kelas A, Bu. Dari Saya kemarin. dari kelas A, Ibu. Ya, tapi satu lagi guys. Sorry banget nih. Saya Ibu dari kelas A. Harusnya Dwi Hari Pangestu. Oh iya, tolong Dwi itu di grupnya semua teman-temannya dimasukkan ya, disampaikan untuk masuk ke grup, karena grupnya itu baru isinya berapa orang, belum sampai 10, sedangkan kalian ada 30. Mungkin memang sekadar itu Bu yang memang memang yang program Tidak, yang program itu 34 dari Syam Oke. dari angkatan 19 Ibu. Gak bisa kecilin, gue bisa gedein dan Sebentar ya, yang notice kalau misalnya di sini itu ada hantu. Iya kelas guys, A. kita lihat terlebih dahulu sampai hantunya ditutup. Dan ada satu hal lagi Saya cek dulu. Mungkin dari angkatan 2020 mungkin. Karena saya juga sudah sampaikan sama teman-teman siapa yang ambil program ini masuk di grup, tapi mungkin itu yang ini, Bu. contoh ya teman-teman. Ini bukan mengulang toh, Yang mengulang Bu. baru kan? Jadi ya, Iya. dia eksperimen di dalam game. Berarti, oh iya dia gabung sama 2020. Yang 2019 ini memang hanya 3 orang. Iya Bu. Masih bisa kamu masuk ke dalam sini, 2020, kalau ketemu dengan 2020 tolong disampaikan ya. Berarti di kelas B enggak ada yang 2020 ya? Kelas B 2020 Bu. 2020 Bu. 2020 yang 2019-nya hanya Hari Kesuma Jaya. Iya Bu. contoh, oke? Ini cuma kehidupan di dalam game. Enggak, karena biar kalian lihat toh, ini untuk kelas B. Jadi di kelas B itu ini kelihatan ya sama kalian, Kamu di mana? Iya Bu, kelihatan. hanya Hari Kesuma Jaya angkatan 2019, sisanya itu 2020. Jangan ditiru ya guys. Oh my god, gua aja kaget. Ini bisa kayak Nah, gitu. kemudian untuk di kelas A itu, jadi tolong teman-teman yang 2020 Gak boleh dicontoh. diingatkan teman-temannya bahwa sudah ada grupnya. Ya, di kelas B yang 2020 tolong diingatkan teman-temannya yang 2020 kelas A. Pasti Iya, Bu, kalian siap, lebih Bu. kenal senior-seniornya. Iya Bu, sudah disampaikan tadi Bu, cuma lab kayaknya mereka Bu, ada lab. Oh iya, kalaupun mereka lab, suruh masuk ke grup supaya mereka bisa atur jadwal kuliah. Kalau mereka tidak bisa pagi sama dengan kita, mereka bisa saya buatkan untuk kuliah malam. Jadi sampaikan begitu. Oh iya Bu, karena kami juga Ibu, kelas B tanggal 28 masuk lab, mungkin nanti atur jadwal ulang Bu. Iya, ya, sama dengan kalian. Kalau kalian sudah masuk lab, nanti kita jadwal kembali perkuliahannya kalian, entah itu sore, malam. Baik Ibu. Iya. Makanya, tapi kalau saya usahakan teorinya kalian selesai dulu. Jadi kalian tidak perlu lagi kita Google Meet, kalian tinggal ambil contoh soal, kemudian contoh tugas di Syam Oke, kalian bisa kerjakan dan kita asistensi. Tanggal 28 di labnya kalian. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya Bu, tanggal 8 Bu. Kita kejar tuntaskan teorinya sebelum tanggal 28. Baik Bu. Ya.
Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang kalian berikan untuk hadir. Selamat beraktivitas kembali. Sekian dan terima kasih. Bu, makasih Bu. Ya Bu. Makasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Abdillah and informasi.